Halo guys, balik lagi sama gua, si tukang ngopi yang kerjanya mungkin bikin lu nggak nafsu makan lagi. Hei, asu. Hari ini gua nggak mau ngomongin drama artis. Kita mau bahas program super duper megah, warisan Pak Presiden baru kita, makan bergizi gratis. MBG. Nice. Lo bayangin sebuah program sosial ekonomi anggarannya mau tembus 268 triliun buat tahun 2026. 268 triliun, tulisannya triliun bukan miliar. Ini bukan proyek bikin jalan tol. Ini proyek ngasih makan. Targetnya hampir 20 juta orang. Keren nggak? Keren. Ambisius nggak? Gila. Tapi lo tau nggak? Di balik ambisius langit itu ada bau amis yang bikin kita mual. Gini deh. Coba lo lihat headline berita di bulan September 2025. Ratusan siswa keracunan masalah MBG di Bandung Barat dan Garut. Oh my god. Nah, proyek ambisius duitnya segunung. Hasilnya ribuan anak sekolah dilarikan ke RS karena makan makanan bergizi dari pemerintah. Jadi hari ini kita nggak akan ngebully politik. Kita cuma mau ngebedah laporan audit konferensi ini yang isinya cuma satu kesimpulan. Program ini lagi kebut-kebutan di jalan tol, tapi lupa pasang rem tangan dan nggak punya SIM. Kecepatan eksekusi yang super ngegas itu ternyata dibayar mahal sama yang namanya Salmonella dan Bacillus cereus. Gizi gratis? Keracunan gratis? Iya. Wow! Stay tune, karena yang bakal gua bongkar ini bukan cuma soal bakterinya, tapi soal sistem yang sengaja dibikin buta demi kejar tayang. Duit banyak, logika hilang. Gue kasih spoiler dikit nih, masalah utama program ini itu bukan idenya, tapi di eksekusinya yang nggak masuk akal secara operasional. Bayangin, lu disuruh ngasih makan hampir 20 juta orang setiap hari di seluruh Indonesia, dan lu cuma dikasih rata-rata 10.000 per porsi. Coba deh lo bayangin sebentar, harga 10.000 itu di Jakarta cuma dapat gorengan 3 biji sama teh botol hangat. Di daerah terpencil Papua, 10.000 itu bahkan nggak sanggup untuk nutup biaya bensin buat nganterin makanannya. Intinya, angka 10.000 sebagai rata-rata nasional itu utopia. Di daerah yang biayanya hidup mahal, supaya bisa untung, para mitra lokal yang namanya keren, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, mau nggak mau harus korbanin sesuatu. Apa yang paling gampang dikorbanin? Yaitu kualitas protein dan kebersihan. Laporan audit ini jelas banget bilang, kecepatan ekspansi BGN atau Badan Gizi Nasional itu bikin mereka lupa ngecek hal yang fundamental. Kayak di Bandung Barat, 85 STPG beroperasi tanpa sertifikasi higienis dan sanitasi yang baik. Serius? 85 dapur yang masak buat anak sekolah nggak punya sertifikasi kebersihan. Ini bukan masak di rumah buat keluarga, ini proyek triliunan. Gua curiga, BGN ini saking sibuk yang ngejar angka 20 juta porsi, mereka ngeliat sertifikasi itu cuma kayak stiker yang bisa ditempel di belakang. Gak usah lebay lah, keracunan dikit gak apa-apa, yang penting program jalan kan? Nah, jadi masalahnya ada 3 hal yang saling sambung. Pertama, gajah di pelupuk mata. Obsesi sama volume dan kecepatan sampai ngorbanin keamanan pangan. Kedua, dilema 10.000, biaya yang nggak realistis di quality control, terutama protein, jadi korban. 3, salah sasaran gizi. Para ahli bilang, buat lawan stunting lo harus fokus ke ibu hamil dan balita. Masa 1000 hari pertama kehidupan. Program ini malah fokus ke anak SD sampai SMA, yang udah kelewat masa kritisnya. Jadi, ini lebih kayak makan siang gratis buat nambah kalori, bukan makan gizi gratis buat lawan stunting. Kronologi keracunan dan dapur yang gak higienis. Oke, sekarang kita masuk ke drama intinya. Ini bukan fiksi, ini fakta yang didokumentasiin. Pertama, The September Outbreak, ketika makanan jadi racun. Di September 2025, drama keracunan ini meledak. Bandung Barat, lebih dari 1.000 siswa di Cipongkor dan Cihampelas tumbang, mual, muntah, pusing. Garut, hampir 660 siswa di Kandung Muara ikutan keracunan.
Lo bayangin, anak-anak yang harusnya semangat belajar malah lemas di rumah sakit karena makan dari program pemerintah yang katanya bergizi. Hasil labnya nggak main-main, ditemukan bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Ini bakteri yang muncul karena penanganan makanan yang jorok, penyimpanan yang nggak benar, atau dapur yang kebersihannya minus. Ditambah lagi ada kontaminasi kimia nitrit. Gua nggak perlu jadi ahli forensik buat bilang, ini jelas kelalaian sistematis. Kedua, akarnya masalah, 85 dapur ilegal. Kenapa bisa keracunan massal? Jawabnya ada di bagian 4 laporan ini. Di Bandung Barat, tempat ribuan anak keracunan, Bupati sendiri ngomong 85 SPPG di sana beroperasi tanpa sertifikat higienis dan sanitasi. Oke, stop. Pikirin ini. Badan Gizi Nasional punya dana triliunan, punya Powers Indonesia, tapi nggak mampu buat ngecek apakah dapur mitranya itu bersih atau enggak. Mereka nggak perlu bayar konsultan mahal, mereka cuma perlu cek toilet dan dapurnya. Ini nunjukin kalau BGN itu udah kena penyakit yang namanya sindrom kejar tayang. Yang penting angkanya naik 3 juta di Januari 2025, loncat ke 20 juta orang di Agustus 2025. Wih, kenceng kan? Tapi dibaliknya, mereka membiarkan dapur-dapur ilegal ini main-main sama nyawa anak sekolah. Permintaan guru-guru di sana jelas, tolong sediakan ahli gizi yang memang ahli. Masa iya, buat ngecek kebersihan dapur aja harus nunggu 1000 anak keracunan dulu? Macam tak betul je budak ni. 3. Salah sasaran antara nasi dan protein. Selain masalah kebersihan, kita bahas juga masalah gizinya. Gua nggak bohong, tujuannya program ini mulia, lawan stunting. Tapi Dr. Toto Sudargo dari UGM yang ahlinya dibilang gizi, bilang kunci lawan stunting itu di protein. Dan protein ini paling krusial buat ibu hamil dan balita, terutama pada 1000 hari pertama kelahiran. Terus program MBG ini fokusnya kemana? Anak SD, SMP, SMA. Dikasih makan apa? Kebanyakan karbohidrat dan volume. Proteinnya diragukan karena terbentur harga 10.000. Artinya, program ini cuma ngasih perut kenyang, bukan otak pintar atau badan tinggi bebas stunting. Program ini kayak ngejual mobil sport dengan harga motor metik, yang dapatnya cuma kerangka doang. 4. Bumbu politik, hoax, dan duit triliunan. Udah keracunan, salah sasaran, muncul lagi bumbu-bumbu kontroversi. Ada kabar hoax yang bilang siswa meninggal karena MBG. Untungnya ini bisa dicek dan ternyata hoax. Tapi lo tahu kenapa hoax gini gampang banget bikin percaya publik? Karena kegagalan operasional faktual. Ribuan anak beneran sakit di rumah sakit guys. Ketika lo gagal memastikan kebersihan dasar di dapur, kepercayaan publik itu langsung anjlok ke titik nol. Jadi meskipun petinggi BGN bilang nggak mungkin ada korupsi dimakan bergizi gratis, omongan itu kayak angin lalu, sebab mereka udah gagal di hal yang paling sederhana, yaitu nggak meracuni anak-anak. Moratorium dan harga yang realistis. Oke, enough is enough. Kita nggak cuma bisa komplain. Apa solusinya? Laporan audit ini ngasih 4 rekomendasi yang to the point dan wajib dilakukan. Yang pertama, moratorium ekspansi. Gak usah ngegas dulu. Rekomendasi pertama, BGN harus stop dulu ekspansi. Stop kejar tayang angka 20 juta. Tarik napas sebentar, sekarang fokusnya cuma satu, yaitu audit total. Semua SPPG yang udah beroperasi harus diaudit ulang. Yang gak punya sertifikasi higienis, putus kontraknya. Gak ada kompromi soal nyawa anak-anak. Lo udah meracuni 1000 orang. Jangan nambah korban lagi. Kedua, revisi harga. 10.000 itu fiksi. Rekomendasi kedua, dan ini krusial, hapus standar harga rata-rata 10.000 per porsi senasional. BGN harus pakai sistem harga berjenjang. Itulah biaya hidup, harga bahan baku dan logistik di setiap regional. Kalau di Papua harganya harus 15.000, biar dapat protein beneran, ya kasih 15.000. Jangan sampai tekanan harga bikin kontraktor wajib ngesubstitusi protein sama karbohidrat murahan. Ketiga, mandatori ahli gizi. Stop masak ngawur. Rekomendasi ketiga, setiap klaster SPPG atau minimal di tingkat pengawasan kabupaten atau kota harus ada ahli gizi yang bersertifikasi. Ahli gizi ini tugasnya bukan cuma bikin menu yang balance, tapi juga jadi satpam higienitas. Mereka yang harus ngecek prosedur HACCP di dapur, bukan cuma tanda tangan di atas kertas. 4. Redefinisi sasaran. Lawan stunting dengan benar. Terakhir, kalau mau lawan stunting, kembalikan fokus utamanya ke ibu hamil, balita, dan remaja putri. Anak sekolah tetap penting, tapi sumber daya anggaran yang triliunan itu harus dimaksimalin buat intervensi di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu HPK. Gak usah jadi sok pinter, dengerin aja kata para ahli gizi. Kesimpulan gua, program MBG ini adalah studi kasus klasik tentang politik mendahului logika.
Ambisi politik ini punya program supermasif itu gede banget, tapi kemampuan institusional dan pengawasan di lapangan itu nol besar. Program ini sukses banget di atas kertas, tapi gagal total di perut anak-anak. Duit 268 triliun itu uang rakyat. Kalau cuma bikin anak-anak sekolah muntah dan mual, mending duitnya pakai buat bayar utang negara atau bikin puskesmas yang layak sekalian. Gua harap setelah laporan ini keluar, BGN gak cuma defensif dan nyalahin hoax. Angka keracunan itu faktual. Bakteri Salmonella itu faktual, dan 85 dapur ilegal itu juga faktual. Gimana menurut lu, apakah program ini masih bisa diselamatkan? Atau mending dikerem dulu sampai BGN punya ahli gizi dan SPPG yang gak bikin kita trauma sama kata-kata gratis? Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Komen di bawah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum.